Ya, halo teman-teman semua. Nama aku Ignatius Rian, biasa dipanggil Igna. Kesibukan sekarang masih sama, aku punya full time job, jadi bekerja secara full time juga di salah satu perusahaan teknologi global. Kemudian waktu luang, mungkin di waktu luang banyak juga sharing, kata orang content creator namanya gitu ya. Banyak juga sharing mengenai Excel, mengenai karir dan juga finance gitu. Jadi happy banget bisa punya kesempatan untuk sharing ke teman-teman yang lebih banyak gitu. Dan juga mungkin ya banyak juga waktu dihabiskan sama keluarga ya. Kebetulan aku udah menikah, punya satu anak gitu. Jadi ya kalau weekend atau ketika ada waktu luang biasanya ngajak anak main sih gitu. Oke. Kalau ditanya gimana caranya membagi waktu, ya pertama tahu dulu ya, maksudnya dalam sehari kan cuma ada waktu 24 jam, itu udah pasti nggak akan bisa lebih kurang atau lebih banyak gitu. Nah jadi ya pastinya satu prioritas aku adalah karena aku juga bekerja full time, itu yang jadi prioritas utama aku, gimana caranya bisa melaksanakan ya kewajiban, tugas-tugas juga, role dan responsibility sebagai karyawan, itu yang pertama. Kedua ya karena aku juga punya kesibukan tambahan gitu ya, maksudnya punya aktivitas tambahan untuk banyak sharing juga ke teman-teman. Aku selalu mencoba ketika misalkan contoh udah selesai kerja, kebetulan kan mungkin 2 tahun 3 tahun terakhir kan banyak di rumah ya, WFH. Jadi mungkin ada waktu lebih yang tadinya dipakai untuk commute, untuk transportasi, dihabiskan mungkin di kendaraan gitu ya untuk ke kantor atau pulang dari kantor, sekarang bisa dipakai buat sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain itu tuh salah satunya adalah konten itu sendiri gitu. Jadi aku banyak kenapa nggak nyoba ya, maksudnya sharing mengenai Excel awalnya gitu. Jadi ya udah aku pakai waktunya setengah jam misalkan atau 1 jam maksimal per hari untuk bisa mikirin nih, oke kira-kira mau sharing tentang apa gitu, dipikirin kontennya apa, topiknya apa, kemudian juga apa yang mesti disiapkan ya kan, misalkan ngomongin video YouTube ataupun misalkan Instagram Reels atau TikTok, itu kan berarti ada yang butuh di shoot, ada yang butuh diedit dan sebagainya. Nggak ada pembagian waktu yang saklek banget sebetulnya, jadi fleksibel aja. Kalau misalkan kayak aku punya waktu luang, pagi-pagi nih kayaknya lagi nggak ngapa-ngapain, ya udah bisa bikin kontennya pagi, atau misalkan kayak sore setelah selesai kerja tutup laptop, kebetulan misalkan lagi WFH, ya udah aku coba bikin aja. Jadi tergantung mood gitu ya. Aku nggak mau beberapa kesibukan ini jadi sesuatu yang sangat rigid gitu. Pengennya bisa ya udah pas aku lagi pengen, pas aku lagi mood buat ngerjain ya aku kerjain lah, kurang lebih seperti itu sih. Jawaban pendeknya nggak ada sebetulnya. Jadi awal mulanya adalah waktu itu kan di sharing mengenai Excel gitu ya. Nah kenapa Excel? Karena awalnya adalah kayak aku pengen nyobain TikTok sebetulnya, pengen nyobain kalau misalkan kayak kita bukan cuma nontonin doang di TikTok, tapi juga jadi seseorang yang create, yang bikin kontennya, aku sharing tentang apa ya gitu ya. Nggak kepikiran topik lain, dan waktu itu setelah mikirin, kenapa nggak nyoba Excel? Karena aku tahu ya beberapa rumus Excel lah, karena kan dipakai di kerjaan, aku udah kerja 10 tahun lebih juga gitu. Jadi ya udah deh sharing mengenai Excel gitu. Jadi disclaimer onnya, aku tuh sebenarnya nggak jago-jago Excel juga gitu. Cuman mungkin sharing mengenai hal yang memang sudah sering aku pakai gitu ya. Ternyata dari situ banyak teman-teman yang ngerasa kebantu dalam artian mungkin cara penjelasan aku, atau misalkan belum pernah ketemu orang yang bisa membawakan topik yang mungkin kesannya berat, kesannya rumit gitu ya, dengan pembawaan yang mungkin lebih santai. Jadinya dari situ mungkin banyak teman-teman yang ngerasa kebantu, dan akhirnya, Kak bikinin dong tutorial tentang rumus yang ini gitu. Dan aku kan tahu karena aku memang pakai itu di kerjaan gitu. Jadi ya udah, kenapa enggak, dari situ aku coba lanjutin terus. Jadi awalnya Excel, kemudian kenapa akhirnya ada karir, ada finance, ya itu murni karena memang aku passionate juga di situ pertama. Dan yang kedua, ini nih kita lagi ngomongin teman-teman yang sama gitu. Kenapa mereka mau improve Excel skillnya? Karena kan mereka pengen bisa juga naik terus ya dalam karirnya gitu. Karirnya bisa berkembang terus. Jadi ketika aku sharing sesuatu yang memang aku hadapi gitu ya selama 10 tahun berkarir, atau juga mungkin kesalahan-kesalahan yang aku lakukan waktu awal berkarir, nah jadi ada banyak yang bisa aku bagikan, dan ternyata hal tersebut itu tuh resonate sama teman-teman nih gitu ya, diterima dengan baik sama teman-teman. Itu tentang karir, dan ya akhirnya finance, again balik lagi kan ujung-ujungnya adalah gimana caranya supaya kita bisa improve terus income kita gitu. Jadi kebetulan aku juga backgroundnya di accounting, di finance, S1 dan S2 nya, kemudian kemarin juga sempat jadi financial planner, jadi CFP. Jadi ya kenapa enggak gitu, aku punya ilmu yang aku pikir kayaknya kalau aku bagikan banyak teman-teman yang bisa dapat manfaatnya. Jadi itu sih murni tujuannya gitu. Ya jadi kalau pertanyaannya kapan mulainya itu Februari 2021 aku ingat. Jadi
apa namanya ya, setahun setelah pandemi mulai ya waktu itu ya, TikTok lagi mulai booming banget karena banyak orang punya waktu luang di rumah, jadinya aku tertarik buat nyobain TikTok. Jadi awal mulanya dari TikTok sebetulnya. Mulai Februari 2021 ya, berarti mungkin kurang lebih sebentar lagi 2 tahun mulai berbagi gitu ya. Kemudian ada beberapa channel juga nggak di planning awalnya, jadi memang awalnya TikTok dulu, kemudian dari TikTok aku sharing tutorial sifatnya video pendek kan, waktu itu cuma 1 menit ya maksimal di TikTok aku ingat. Kemudian ternyata banyak komen masuk, banyak pertanyaan yang masuk kayak, "Kak, tolong dong bikinin tutorial Excel yang lebih panjang, yang lebih detail," gitu. Jadi kan di TikTok nggak bisa tuh, makanya kemudian aku bikin YouTube channel. Nah di YouTube channel ini barulah aku sharing video-video tutorial yang sifatnya lebih panjang, lebih detail, ibaratnya kayak kita lagi belajar bareng aja gitu. Kemudian dari situ banyak juga yang ngajak ngobrol. Nah yang ngajak ngobrol ini agak susah nih kalau aku balesin komennya di TikTok atau di YouTube, karena kan memang platformnya bukan didesain sepertinya untuk apa ya, untuk engagement 2 arah lah gitu maksudnya. Nah yang paling gampang, paling memudahkan kalau untuk interaksi adalah Instagram, karena bisa komen-komenan, ya kan, DM segala macam. DM-nya juga kan gampang banget dibacanya gitu-gitu. Jadi ya akhirnya ke Instagram lah gitu. Jadi kurang lebih itu perjalanan kenapa dari TikTok kemudian akhirnya ada di YouTube, di Instagram. Kalau Twitter aku udah pakai lama, jadi ya kadang-kadang aja nge-tweet, lagi ada kepikiran apa aku tweet gitu. Ya tinggal gimana caranya aku bisa bekerja atau apa ya, bikin konten seefisien mungkin lah gitu. Kayak misalkan kan TikTok sama Reels itu kan bentuknya sama gitu ya, short form videos. Jadi aku bikin di aplikasi yang lain, kemudian aku export, aku bisa masukin ke TikTok, masukin ke Instagram Reels, atau kadang-kadang YouTube Shorts juga gitu. Jadi tinggal gimana caranya kita bisa bekerja lebih efisien aja sih gitu. Bagi waktu ya, karena kadang kan kerjaan lagi padat banget, lagi ada project yang mesti dikerjain gitu ya, kadang juga lebih dari waktu kerja kita normalnya, jadi ya pastinya itu yang aku prioritasin gitu. Yang kedua ya sebisa mungkin kayak apa ya, punya ini kali ya, punya apa ya, target sendiri gitu, kayak oke, tiap minggu pengen deh bikin 1 video YouTube misalkan. Awalnya aku seperti itu, tapi ya balik lagi karena tadi kerjaan fluktuatif, kadang pas naik banget workloadnya banyak banget juga, jadi belakangan lagi agak off di YouTube ya, karena ada satu dan lain hal juga. Kemudian apa namanya, dari sisi kalau tantangannya apa, ditanya tantangannya apa gitu ya, ya pastinya ketika kita sharing sesuatu di internet itu pasti kita dapat banyak komentar, baik yang sifatnya itu positif ataupun yang sifatnya mungkin ya agak-agak negatif lah ya kan, gini-gini gitu-gitu misalkan. Walaupun memang yang negatif ini selalu, untungnya ya mungkin untuk aku adalah selalu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat kecil lah proporsinya dibandingkan dengan komen-komen yang masuk keseluruhan. Tapi kan tetap aja ya, kita manusia dapat komentar-komentar yang kesannya negatif, yang kesannya memojokkan seperti itu kan, kayak kesannya wah ini mah ngapain gue sharing juga gitu kan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi yang aku tangkap adalah kalau mau sharing konten, kalau mau ngonten, kalau mau berbagi di internet, ya memang harus apa ya, harus ini aja apa namanya, konsisten aja. Dan kedua nggak usah terlalu pikirin gitu loh orang mau ngomong apa, karena menurut aku kita balik lagi nih, kenapa sih kita mau sharing konten itu di awal. Kalau aku kan tujuan utama aku adalah gimana caranya gue bisa bantuin orang lain gitu, gimana caranya konten yang gue upload itu selalu bisa ngasih manfaat lah gitu, bukan cuma sekedar show off ya kan, bukan cuma sekedar gue habis jalan-jalan ke sini dan sebagainya, tapi aku selalu mencoba gimana supaya ada manfaatnya lah. Mau itu cuma untuk 1 orang, 2 orang, 100 orang, itu menurut aku worth it lah untuk bisa diupload ke internet. Penting banget kalau misalkan ditanya seberapa penting Excel, menurut aku penting banget. Kenapa? Karena semakin aku mendalami topik ini, ternyata banyak banget orang yang pakai Excel. Jadi aku pikir tuh yang pakai Excel cuma karyawan kantoran lah gitu ya, berkaca dari pengalaman aku. Tapi ternyata enggak. Ketika aku banyak ngobrol, banyak sharing mengenai Excel, aku juga ada buka kelas Excel ya kan. Selalu apa ya, profesi yang pakai Excel tuh macem-macem ya. Usaha sendiri pakai Excel, jadi admin pakai Excel ya kan, apa namanya, di bagian gudang pakai Excel, banyak banget lah, ibu rumah tangga pakai Excel, dosen, guru, segala macam, banyak banget. Aku banyak ketemu teman-teman yang berprofesi atau bekerja yang kerjanya aku nggak expect sebelumnya kalau mereka juga akan pakai Excel gitu. Aku ingat satu yang aku ingat banget adalah ada chef yang bilang sama aku, kayak gue juga pakai Excel loh gitu waktu kerja ya, maksudnya untuk mungkin mikirin bahan segala macam. Jadi kayak wow, ternyata banyak banget orang yang pakai Excel gitu. Nah apalagi untuk teman-teman yang memang fresh grad dan kemudian memang mungkin
rencana jangka pendeknya setelah lulus adalah untuk langsung bekerja di perusahaan gitu ya sebagai profesional. Ya kemungkinan besar, memang nggak semua, ada juga mungkin teman-teman yang nggak pakai Excel sama sekali. Tapi kemungkinan besar teman-teman yang baru lulus pasti akan pakai Excel karena ya kita ngolah data, kita nginput data, ya kan kita ngetik sesuatu itu kebanyakan dilakukan di dalam Excel sih gitu. Ya, kalau tips untuk belajar Excel bagi pemula adalah yang pertama banget adalah menurut aku tahu dulu nih ya, tahu dulu tuh Excel itu tuh apa aja sih isinya gitu ya. Menunya ada apa aja, kemudian apa aja yang bisa dilakukan di dalam Excel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mulai coba pelajari beberapa rumus-rumus yang sifatnya esensial ya, rumus-rumus yang memang pasti akan kepake di Excel. Contohnya apa? Rumus if, rumus VLOOKUP, ya kan, rumus apalagi sum, average, jadi rumus-rumus dasar yang memang akan sangat kepake. Karena ketika teman-teman menguasai rumus-rumus dasar ini, pastinya kurang lebih ya mungkin 60% sampai 70% pekerjaan yang sifatnya mendasar itu bisa dilakukan dengan rumus-rumus tersebut. Yang terakhir yang selalu aku bilang juga ketika aku sharing topik, sharing konten mengenai Excel gitu, adalah kita tuh nggak boleh menghafal rumusnya, tapi kita harus paham ya. Kenapa sih rumus ini dipakai seperti ini? Kapan harus pakainya? Kemudian penggunaannya seperti apa? Masing-masing bagian dalam rumusnya itu tuh artinya apa? Nah itu yang selalu aku coba sampaikan sih. Dan nanti mungkin kita akan ngomongin tentang buku aku juga. Nah di buku itu tuh aku sampaikan banget secara runut, secara detail. Gini loh cara pakai rumus A, rumus B, rumus C dan seterusnya gitu. Iya, jadi buku ini tuh buku yang memang aku tulis untuk bisa memberikan pemahaman yang sangat sederhana mengenai rumus-rumus Excel yang menurut aku penting gitu. 101 karena memang di Excel tuh banyak banget rumusnya, total ada 400-an lebih rumus Excel. Tapi kalau aku coba pilah-pilah, aku coba berkaca juga sama pengalaman aku, pengalaman teman-teman ya kan di dunia kerja gitu ya. Kayaknya kurang lebih 101 rumus ini deh yang bakalan sering banget dipakai gitu. Nah, jadi itu yang aku coba tulis ya. Gimana caranya supaya ketika teman-teman mau masuk dunia kerja atau memang udah pakai Excel cukup lama dan pengen improve skillnya, bisa dapat banyak manfaat nih dari buku ini gitu. Karena buku ini ya aku tulis untuk bisa memberikan pemahaman dengan cara yang sederhana gitu ya mengenai rumus-rumus Excel, topik yang kata orang sangat-sangat berat, tapi moga-moga dengan teman-teman baca buku ini jadi oh ternyata Excel nggak serumit itu, ternyata Excel mudah dipahami kok gitu, asalkan dapat penjelasan dengan cara yang tepat. Kalau ditanya apa bedanya sama buku-buku Excel yang lain, aku nggak bilang buku aku lebih baik. Pastinya pasti ada yang mungkin lebih oke, ada yang mungkin teman-teman yang lain lebih oke juga. Cuman kalau yang ditanya apa yang berbeda ya mungkin pasti dari sisi pembawaannya ya, maksudnya dari sisi penulisan kata-katanya, bahasa yang aku pakai gitu. Aku juga sering baca buku-buku Excel yang lain. Memang banyak kan atau mungkin hampir semua ya, aku belum ketemu sih yang gaya penulisannya mirip dengan yang aku lakukan gitu. Itu selalu formal gitu, jadi kayak beneran kayak ngobrol sama guru komputer mungkin ya jadinya ya, dalam artian baku banget bahasanya, formal banget. Kemudian juga mungkin kalau ada kata-kata bahasa Inggris yang butuh diterjemahkan jadinya sangat-sangat saklek terjemahannya gitu. Nah itu yang aku coba lakukan sedikit berbeda mungkin ya dengan penulisan-penulisan yang ada di buku aku sih. Kayaknya sih banyak ya pastinya pengalaman menarik gitu ya. Cuman aku ingat ada beberapa yang berkesan banget adalah ini dalam artian buku aku, baik yang bentuknya e-book ataupun buku yang diterbitkan oleh Alex Media gitu. Banyak banget yang ternyata DM kayak Kak, thank you banget bukunya, thank you banget udah ditulis buku seperti ini karena membantu kita gitu. Dan ini ketika aku tanya mereka dari mana atau kadang mereka sendirian yang cerita gitu, kayak dari daerah-daerah yang bahkan aku nggak pernah denger gitu. Jadi kayak wow, keren banget ya. Maksudnya satu karena internetnya pastinya, dan kedua mungkin karena jaringannya dari Alex Media gitu ya dengan Gramedia juga. Jadinya kayak sesuatu yang aku ketik di kamar kerja aku bisa nyampe dibaca sama orang yang jauh banget di daerah yang mungkin aku bahkan nggak pernah dengar tuh kabupatennya atau kecamatannya sebelumnya gitu. Dan ketika mereka cerita kayak thank you banget Kak, gara-gara baca buku ini jadinya gue bisa gini keterima kerja ya kan, atau misalkan keterima tes CPNS ya, keterima tes perangkat desa dan lain-lain. Aku ngerasa kayak wow, ini banget ya, kayak gak nyangka banget gitu loh, sesuatu yang aku ketik cuman ibaratnya keyboard yang aku pencet-pencet doang ternyata bisa segitu bermanfaatnya untuk teman-teman yang ada di sana. Aku nggak kenal, aku nggak tahu mukanya seperti apa, kadang profile picture-nya juga blank, kosong gitu kan, di tempat yang aku bahkan nggak pernah dengar sebelumnya.
mereka say thank you, mereka bilang terima kasih karena yang aku tulis ternyata bisa membantu mereka berkembang lah gitu, membantu mereka bisa dapat penghidupan yang lebih baik. Aku jadi ngerasa kayak wow, ternyata segitu besarnya ya manfaat buku untuk teman-teman yang lain gitu. Nah waktu itu sempat aku cukup happy juga sih, kayak di tag sama Alex Media, katanya buku yang aku tulis si 101 Track Excel ini katanya salah satu buku yang paling laris. Jadi kayak wow, ternyata bisa segitunya juga gitu ya. Paling itu yang aku ngerasa kayak oh ternyata ada loh orang yang mau beli, mau baca gitu ya. Nah, jadi aku juga sangat-sangat tersentuh juga pastinya gitu. Ya karena satu simpelnya adalah karena aku nggak beneran nggak beneran cari uang sih dari nulis e-booknya gitu. Ini kalau ngomongin e-book yang ada di Instagram aku ya, memang tujuannya adalah murni aku pengen sharing apa yang aku tahu gitu. Karena aku ngerasa ilmu atau pendidikan itu tuh beneran sesuatu yang bisa mengubah hidup orang gitu loh. Aku percaya banget itu gitu. Dan kayak orang tuh ada yang mungkin beruntung ya, kayak misalnya orang tuanya bisa ngebiayain dia pendidikan, les lagi, ekskul di luar sekolah dan lain-lain. Tapi ada juga orang yang bahkan untuk sekolah doang yang utama aja tuh kesulitan gitu. Nah, aku mikir kayak Excel ini kan ibaratnya soft skill yang memang harus dipunyain orang ketika mereka mau kerja gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin aku bisa sharing sesuatu juga yang bisa diakses sama siapa aja gitu loh. Jadi aku pikir ya udah deh, pokoknya kalau misalkan ada orang yang ngerasa kebantu dengan apa yang aku tulis, aku udah ngerasa happy banget gitu. Jadi itu yang jadi currency aku lah gitu. Kemudian aku bikin ebook harga terserah, dalam artian kalau ada orang yang mau support untuk aku bikin ebook yang lain atau pengen appreciate apa yang aku tulis, mereka juga bisa dalam bentuk ya bayar atau beli dengan harga terserah nih gitu. Jadi ada yang isi misalkan 500 rupiah ya, 1000 rupiah, 5000 rupiah, itu oke, nggak masalah sama sekali gitu. Ada juga yang kadang bayarnya misalkan sampai 50.000, kadang 100.000 misalkan, ya oke juga, karena bisa support aku juga untuk bikin konten lain yang lebih banyak gitu ya, yang lebih bagus juga kualitasnya dan lain-lain. Jadi ya sistemnya kayak subsidi silang mungkin jadinya ya, orang-orang yang mungkin kayak aduh mepet banget nih, udah tanggal tua ya, belum gajian tapi butuh belajar Excel karena tesnya 1 hari lagi, mereka bisa baca dari semua ebook yang aku tulis gitu. Kalau mereka mau support aku atau mau appreciate apa yang aku tulis, mereka juga bisa bayar dengan harga terserah mereka, dan berapapun yang mereka masukin itu tetap ebooknya bisa di check out gitu. Jadi ya balik lagi, tujuan utama aku pengen sebanyak-banyaknya orang yang bisa baca ebooknya. Dan so far sih kalau aku melihat berapa banyak yang udah download, kayaknya tujuan aku tercapai deh gitu. Ya arti menulis itu adalah menurut aku kayak mendokumentasikan apa yang ada di kepala kita sih gitu. Dan aku pernah baca beberapa quote, aku lupa dari siapa, kayak titik terendah ya, pertanyaan yang bagus nih, titik terendah ya mungkin ada lah ya, ada beberapa momen gitu, misalkan ketika jangan terlalu mikirin kayak aduh tulisan gue bagus atau enggak gitu.